Penjilat adalah seorang manusia yang mengabdikan dirinya dan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya di belakang orang yang kuat. Penjilat. Muka dua. Muka dua itu adalah orang yang bicara ke A satu, bicara ke B dua, tapi si muka dua dapat untungnya, si satu dan si dua dapat ruginya. VOC. Followers, pengikut. Masih banyak anak muda di Nunukan yang menjadi pengikut, bukan menjadi dirinya sendiri. Atau mungkin karena 2023 ya, udah deket ya, mau tahun baru sudah, masih 6 bulan lagi deng. Tapi kan pendaftaran udah dibuka ya, pendaftaran vaksin maksudnya. Padahal ada organisasinya di Nunukan, tapi masih aja ada anak muda di Nunukan yang sebenarnya arti apa ya, yang dasarnya tuh kreatif gitu, tapi karena seorang followers ya, jadi kreatifnya hilang. Ada juga jiwa anak muda di Nunukan yang mentalnya pengecut. Sebelumnya ngeluh, udah dibantu, malah jadi bumerang. Ada juga tuh. Beda lagi sama para ekonomi kreatif ya, anak mudanya tuh beda lagi tuh. Kalau anak muda yang mengaku dirinya adalah businessman atau membuka usaha ekonomi kreatif seperti rombengan, itu beda lagi. Dia fokus hanya untuk duit, cuek. Anak muda mana yang tidak ingin bekerja, sedangkan katanya informasinya tahun depan bakal ada penghapusan tenaga honorer. Di Nunukan sendiri hampir 6.000 atau 5.000 ya, honorer akan dihapuskan, akan direkrut ulang melalui cara metode atau melalui metode P3K, sistem kontrak. 5.000 aja deh, 5.000 anak muda atau 5.000 pemuda yang jadi tenaga honorer bakal menganggur. Ngapain coba? Orang tuanya masih di sini sih sebenarnya nggak perlu khawatir juga gitu. Dihadapkan dengan usia yang kalau dibilang masih muda, masih banyak peluang untuk bekerja juga gitu. Lagian Malaysia juga sekarang udah terbuka kan, bukan jadi TKI ilegal maksudnya. Kalau TKI ilegal kan kita butuh yang namanya apa ya, butuh yang namanya apa itu, calo ya, bukan calo ya, pengurus TKI. Nah, kita butuh yang namanya pengurus TKI. Kita wajib bayar berapa ya ke pengurus TKI itu ya, diantar terus disambut, nanti udah disambut dipekerjakan secara ilegal atau non dokumen. Yang mau nasibnya berujung kayak kasus sebelumnya yang diupload oleh Kumparan, silahkan aja. Katanya kan ada TKI yang nasibnya kurang bagus sampai meregang nyawa di sana. Padahal ada juga dokumennya. Gimana nggak ada dokumen? Bang, aku masih muda, aku nggak pengen loh jadi pemimpin, aku tuh pengennya jadi pengikut biar aman. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang, ayo milenial harus memimpin, ayo milenial harus maju, ayo milenial kita bergerak, ayo milenial kita terus melakukan suatu hal yang inovatif. Ada, tapi biasanya lewat postingan doang katanya. Ya itu di negara ini ya, di negara Konoha, di desa Konoha itu terjadi ya. Kita disclaimer dulu ya, itu tadi di Konoha ya, bukan di sini. Kalau di Nunukan mah nggak ada. Kalau di Nunukan anak-anak mudanya keren semua, punya apa ya, punya kreativitas, punya mental yang bagus, punya inovasi yang bagus gitu. Kalau yang kita ceritakan tadi yang di Konoha ya, karena Konoha itu berbatasan langsung juga dengan New Zealand ya. Jadi sebenarnya tuh nggak masalah juga sih kalau yang muda pengen memimpin atau yang muda harus bisa ini. So dari apa ya, dari Pak D sendiri ya, Pak D Jokowi udah bilang kan, sekarang milenial itu, generasi milenial harus bisa memimpin, harus bisa berinovasi, harus bisa berkreativitas, harus bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan positif. Itu. Jadi kalau bisa ya lakukan itu secara independen gitu. Kalaupun di circle pertemanan kalian ada yang namanya following and followers, pokoknya siapa yang dijilat dan siapa yang menjilat, penjilat. Bukan muka dua, enggak juga. Kalau menjelang satu, biasanya kalau menjelang mempunyai tujuan yang besar gitu, mereka tuh solid banget gitu. Tapi nanti suatu kejadian ada yang ini, biasanya langsung renggang ataupun hilang biasanya kejadian. Ada juga anak muda yang, oh ya satu lagi nih, ada juga anak muda yang kuat nongkrong tapi nggak punya penghasilan. Berhubung dia warga negara Indonesia, dia punya KTP. Nggak bisa menghina. Karena ada RUU ya, KUHP itu, pasal yang udah ditentukan, menghina pemerintah akan dipidanakan 3 tahun. Menyebarluaskan hinaan tersebut 4 tahun. Tapi kalau kritik masih boleh. Jadi
buat warga Nunukan khususnya anak-anak muda ya, lakukanlah kritikan gitu ya. By the way, selamat juga ya buat jalan bandara akhirnya diaspal. Dari kesini 2014 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 tahun akhirnya. Di aspal murni dan total dari ujung kerusakan sampai ujung akhirnya. Tapi di sisi lain masyarakat harus bersedih karena di situ adalah salah satu wahana waterpark ya. Di situ biasanya kalau hujan kan langsung menggenang airnya tuh biasanya di situ. Terus di sisi lain juga kita bakal mengalami yang namanya penurunan skill dalam berkendara. Kalau kemarin kita melewati bandara itu dengan penuh zigzag, penuh rem, penuh skill lah ya, sampai bergetar tangan ini. Sekarang udah mulus, tapi bagus, meminimalisir kecelakaan. Bahkan kalau bisa nggak ada kecelakaan. Tapi butuh waktu 9 tahun. Sama kayak halnya 31 gitu. 31 ini orangnya juga penuh kritik juga gitu. By the way, kritik itu nggak harus disertai solusi sih sebenarnya. Kritik itu murni panggilan dari dalam hati. Ketika ada sesuatu yang menggelitik, kita berusaha untuk mengungkapkan secara rasional kita gitu. Jadi sah-sah aja sih, natural aja gitu. Nggak ada niatan buat menjatuhkan, nggak ada niatan buat subjektif lah. Nggak ada untuk ke arah subjektif, itu nggak ada. Kita lebih kepada objektif, dimana kritikan itu sih sebenarnya wajib banget kalau untuk orang yang bisa menerimanya. Lagian kritik dan saran itu nggak harus diterima gitu. Kalau ada orang kritik, kembali lagi ke penerima ya. Misalnya 31 dikritik nih, alay, kontennya basi, kontennya gitu-gitu aja. Kita berhak untuk mendengarkan, kita berhak juga untuk tidak mendengarkan, kita berhak juga untuk menghilang. Pemuda perbatasan harus positive thinking, harus berkreasi, dan harus inovatif dalam segala hal. Nggak mesti harus itu melulu dan dia melulu.